Nah, pemirsa Insert, kali ini kita mau buka pintu rumah yang saat ini sudah beralih fungsi sebenarnya. Jadi ini restoran yang enak banget makanannya, tempat nongkrong gitu di daerah yang juga sangat hits di Jakarta. Rumah siapa sebenarnya? Nah, langsung aja kita masuk, kita buka pintunya yuk. Nah, udah. Assalamualaikum. Ya Allah, waalaikumsalam. Mbak Yeni, apa Iya, kabar? Aku udah nungguin. Ini dia. Jadi ini kan aku tuh bingung gitu tadi pas masuk. Kamu ke rumahnya ya? Tapi kok restoran ternyata lo? Kan aku dulu tinggal di sini. Tahun berapa sih Mbak sebenarnya tinggal di sini Mbak? Pokoknya rumahku ini tuh udah hampir lebih dari 30 tahun sih. Wow. Jadi memang ditinggali, tadinya itu rumah tinggal. Iya. Tapi kemudian dialihfungsikan jadi tempat restoran. silaturahmi. Itu lebih tepat Sambil tuh. dagang sate gitu kan. Ih, ngetop banget tuh tempat ini loh. Oh, Masya Allah, makasih. Pokoknya kalau ke daerah Menteng, set gitu kan. Depan juga Jalan Surabaya tahu dong. Ada banyak tempat-tempat antik di depan situ. Iya, pasar antik. Aduh, kalau ini tayang laris kali ya restorannya ya. Amin. Oh, boleh. Ini kita kalau di rumah yang masih ditempatin Mbak Yeni dulu adalah ruang apa? Enggak, ini living room. Oh. Ini tuh nggak banyak berubah, Iya. ya. Dari kamar-kamar juga nggak banyak berubah. Kalau kamar saya sendiri adanya di atas. Terus di sini tuh yang dirubah tuh karena saya suka dengan unsur kayu. Jadi saya tambel-tambel aja pakai kayu-kayu begini gitu loh. Terus beli piring-piring antik deh di depan gitu kan. Tempel-tempel sini. Nah, kalau kita lihat kayu-kayu tadi ya, ini kan artistik banget sebenarnya nih Mbak. Bener-bener memilih sendiri dan memadu-madankannya sendiri, nggak pakai jasa interior designer. Aduh, mahal dong bayar pakai interior. Seriusan? Dia Iya sendiri, dong, Mbak? sendiri aja. Design by the one and only Yeni Rahman, Yeni si gadis maraton. Oh, inget. Ingat dong, itu salah satu film favorit aku. Oh, masih kecil ya, masih imut-imut. Yo. Tapi udah lumayan lah waktu itu kan menang Citra di situ dong. Iya, 2 kali. yang kedua itu. Yang satu lagi? Dapat piala citra yang kedua itu di film Gadis Maraton. Ah. Yang pertama di film Kabut Sutra Ungu. Yuk kita lihat dulu ke sini ya. Kabut Jadi Sutra. ini nih satu hal Nah, yang aku menarik juga suka perhatian. nih dengan lemari-lemari ini. Ini cakep banget loh Mbak. Pokoknya yang berbau-bau Indonesia, Hmm. yang vintage gini, aku suka. Bagus, tapi bagus banget masih Iya, terjaga alhamdulillah. gitu. Ada buku-buku di sini. Lu campur aduk buku-bukunya. Semua buku ada tuh ya, komunikasi politik. Lihat tuh, Ada renungan sih. kalbu, keteladanan. Wah, Iya. semuanya ada. Bukan, kalau ini yang foto, Ini? fotografernya tuh Darwis. Coba. Darwis Tuh. Riyadi? Iya. Oh, Dia yang foto, dia yang kasih, dia yang pajang. Tuang Seru Darwis. banget gak sih? Baik banget kan? Punya sahabat, udah dia yang foto, dia yang kasih, dia yang pajang juga di sini gitu. Jadi beliau sendiri yang memilih spotnya di sini gitu ditaruh Iya, ya? Ih, iya. keren banget. Oh ini Gus foto Dur. sama almarhum Gus Dur. Gus Dur, ada Mas Tommy. Dan ini juga sama almarhum Gus Dur tuh bukan di mana-mana loh. Di mana ini? Gus Dur datang ke sini. Ah, serius Mbak? Iya. Main ke rumahnya Mbak? Iya, almarhum Gus Dur itu udah seperti bapak saya. Kalau dia ke sini tuh karena dekat dari kantornya kan di Keramat, datang ke sini cuma pengen makan sayur asam. Masya Allah, beliau kalau ke sini sayur asem Sayur yang asam paling sama ikan favorit. asin. Serius Mbak? Tapi belum jadi restoran. Jadi masih rumah? Masih rumah tinggal aku dan jadi kantor aku juga di sini. Jadi Gus Dur suka datang sini, minta dibikinin sayur asam sama ikan asin. Terus itu Mbak Yeni yang masak sendiri? Enggak sih, ada pembantu ya Allah. Hah? Aku udah mau Komplit bilang, banget keren ya. banget. Tapi aku bisa masak. Bener. Oh, jangankan sayur asam, opor ayam, Beuh. semur. Kalau lebaran itu ada 7-8 masakan aku masak sendiri Semuanya sendiri tuh. sampai hari ini. Keren banget. Nah, yang ini juga ada Pak Harto nih. Ini ceritanya lagi di mana nih Mbak? Ini lebaran di Cendana waktu Pak Harto masih ada. Kita suka kumpul-kumpul, Masya Allah. silaturahmi di sana. Wah, kita lihat nih ya dekorasinya. Lampu Nggak di lepas loh dengan tengah-tengah. asma-asma Allah di sini. Tuh, ada kaligrafi, cakep banget. Di situ Iya. ada foto-foto beliau lagi. Sama ini juga dari Mas Mas Darwis. Darwis juga. Dan Mas Darwis yang pajang di situ. Wah, oh di situ masih ada lagi deretan foto
kita lihat. Kalau itu foto dari film kayaknya. Ya, itu foto-foto adegan film. Oh, Kartini tuh salah satunya tuh. Iya, dua tanda mata. Dua tanda mata, ya ampun. Iya. November 1828 sama Slamet. Bener gak sih dulu sebenarnya ketika terjun ke dunia film tuh kurang mendapatkan sambutan baik dari orang tua? Oh iya, sempat mau dibotakin rambut aku. Nggak tahu ya papi waktu itu almarhum ya, papi itu fanatik banget. Kayaknya kalau seniman tuh emang punya masa depan apa dulu kan. Belum apa-apa udah seudon gitu, pengennya anaknya sekolah tinggi jadi dokter, jadi ini kali ya. Tapi kan namanya hati nurani kan nggak bisa dibohongin ya. Tiba-tiba aja kebawa ke dunia film. Waktu ngumpet-ngumpet masih Awalnya. Iya. Waktu Si Ita ketahuan tuh yang pertama tuh iya, ya, film bener, Ita. anak pungut. Waktu ketahuan tuh untung kan mami ya. Mami tuh namanya ibu yang jagain aku. Oh. Sini cepat pergi. Papi ada. Itu. Ngumpet-ngumpet Ya, ya. tapi alhamdulillah setelah aku membuktikan bahwa dunia film bukan tempat aku main-main atau pelarian, aku sungguh-sungguh dan dibuktikan aku dipercayakan mendapatkan Piala Citra. Baru tuh papiku ngajak ngomong aku. Oh ya ampun, jadi selama itu didiemin. Tahun-tahun iya nggak pernah diajak ngomong. Begitu aku dapat Piala Citra, baru papi mau memahami. Oh. Nah nih Piala Citra nih, pemenang Piala Citra nih ada Mukanya fotonya. masih culun banget. Ih culun gimana sih? Hei, Anda itu salah satu perempuan tercantik di Indonesia Raya Masya Allah, loh. Masya Allah. Beneran? Nggak boleh dipuji, nggak boleh. Kan Masya Allah, alhamdulillah sampai sekarang pun masih lihat dong penampilannya masih cantik banget ya kan? Masih maraton? Enggak, udah nggak kuat ya lututnya ya say. Umur gua udah tua. Iya, olahraganya apa sekarang berarti Mbak Yani? Apa jalan sih? Jalan kaki ya, itu Jalan paling best kaki, sebenarnya iya. katanya. Udah nggak bisa lari, tapi jalan-jalan aja. Masih suka jalan. Tuh, makanya masih segar dan awet muda. Nih, usia berapa sih waktu itu Mbak? Di tahun 82? 82, aku kan lahirnya 59. Jadi berapa tuh? Hitung sendiri tuh. Hitung sendiri ya, silahkan. Ada yang kumon di sini nggak? Sempoa. Ih, dia ambil kalkulator. 23 tuh untung ada guru matematika di sini hadir. Umur 23 tahun. 23. Ini. Wow. Kenapa Mbak Yeni tuh sepertinya tuh sangat menjunjung tinggi ya negara Indonesia, kekayaan budayanya. Lihat deh semuanya nih ada unsur budaya Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia. Kenapa tuh Mbak? Dan tidak pernah tertarik untuk tinggal di luar negeri. Walaupun ada sanak saudara di Paris, di mana maunya di Anakku sini di aja. Paris tetap di sini. Kalau kata orang biar hujan emas di negara lain, mendingan hujan es di sini ke atau hujan apa terserah. Pokoknya mendingan Indonesia. Bener. Ini ada sejarahnya juga nih, ada ceritanya nih dulu waktu aku berkantor di Kuningan, waktu aku jadi ketua umum Parvi, kantornya aku atur semuanya pakai gebyok-gebyok gini. Wih. Jadi begitu aku nggak ngantor lagi di Parvi, ininya aku bawa ke sini. Aku ganti kantor, iya aku ganti kusen yang basah, pintu-pintu yang biasa. Takutnya kan ada yang nggak bisa menghargain ini. Bener loh, ini Jadi tuh ini aku bawa ke sini. ciri khas banget. Dapat dari mana sih Mbak gebyok yang kayak gini, lemari yang kayak begini? Aku kalau Hunting aja. keliling ke Jawa-Jawa iya, Oh, ya? Jepara, macam-macam. Sendiri nyari tuh hunting. Dulu kan masih ada suami ya. Oh. Suami nemenin dan suami, alhamdulillah juga hobinya begini nih. Sama satu lagi yang menarik perhatian tuh lukisan sih Mbak. Ini banyak lukisan loh. Tadi kita lihat ada lukisannya Avandi ya di dalam. Keramaian ya. Bagus Tapi tapi sekarang mahal. aku kan masa mau taruh di mana udah nggak ada tempat lagi. Jadi aku pajang-pajang aja di sini. Memang koleksi, berarti memang Mbak tuh suka koleksi lukisan juga. Banget. Sekarang aku mau lihat satu tempat yang katanya juga enak banget buat santai-santai sambil ngopi tuh enak tuh di situ. Iya dong. Kolam renang. Tapi ini udah pada makan belum sih? Udah. Shh. Mereka Bener. makannya makan beling Mbak, tenang aja. Yuk kita ke sini. Kita ke sini. Yeay. Dari semua lukisan, sepertinya ini lukisan istimewa. Enggak juga sih, cuman ada ceritanya aja. Pada saat tsunami, aku berkesempatan datang ke sana. Terus aku foto-foto. Setelah foto-foto,
tiba-tiba kepengen ngelukis ini. Aku juga ada ngelukis Masjid Baitullah yang udah acak-acakan kena tsunami. Tapi lukisan itu dilelang loh untuk sumbang Aceh. Ini best banget. Lukisannya aja udah cakep, tapi lihat karena tanda tangannya ini loh. Tuh. Enggak, Jenny itu R. 2005. Yang emang ngelukis juga. Gila ya Mbak Eri segala macem dah. Ngelukisnya on off gitu ya, kalau lagi mau. Ngelukisnya aneh juga gitu. Kalau lagi mau, kalau lagi enggak. Terus kalau lagi ngelukisan setengah jalan aja, kalau nggak mau terusin, gue udah pengen robek gitu. Karena baju, badan semua dekil ya kalau ngelukis tuh. Wah ini enak banget nih Nah areanya. ini kan dulu rumah. Jadi emang di rumah tuh dulu kolam renang ini ada Tempat berenang aku. tempat berenang. Tadinya ya di pojok situ tuh aku bikin batu alam dengan air terjun. Dan almarhum Gus Dur seneng sekali duduk di Oh situ. ya, terus? Jadi kalau airnya merocok-merocok seolah-olah kayak air terjun beneran itu. Oh, tapi sekarang sudah tidak difungsikan lagi. Enggak, karena kurang space kan. Jadi kalau dia air terjun itu agak ke sini kan. Oh. Terus kalau dipasang air terjunnya, kita ngomong aja teriak. Karena keras gitu kan. Tapi almarhum Gus Dur seneng banget duduk di sini. Mbak, pasti akan ada yang bertanya-tanya juga. Rumah ini kan menyimpan begitu banyak kenangan. Mbak ini tadi bilang bahwa Gus Dur dulu sering main ke sini loh. Makan sayur Makan sayur asem. Ketika dialih fungsikan sebagai restoran tuh apa enggak ya, ada rasa bahwa aduh ini dulu rumahnya tinggal di sini loh. Sekarang jadi bisa dimasuki oleh semua Ini orang. juga restoran tuh nggak sengaja ya. Saya itu kan senengnya traveling, jalan-jalan, kuliner kemana-mana. Terus pas kita kena pandemi, kita tiarap semuanya. Benar. Nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana. Harus diem di rumah. Terus diem di rumah bengong gitu kan. Ah ya udah mendingan gue rapi-rapin aja nih rumah kutak-kutik. Ya ampun. Cari gebyok, cari kayu-kayu. Tiba-tiba kayaknya cocok nih buat jadi restoran. Udah aku bikin restoran di saat pandemi. Terus ada peraturan tidak boleh makan di dalam. Iya. Ya makannya di luar gitu loh. Nggak apa-apa. Jadi aku tidak terlalu punya ekspektasi bisnis yang komersil banget. Yang penting aku kan nggak nyewa rumah. Iya, ternyata tidak pernah berhenti seutuhnya dari acting yang membesarkan namanya. Walaupun mungkin 10 tahun sekali ya baru bikin film. Kenapa dah? Ih, padahal banyak pasti tawaran. Ini emang gini nih. Emang. Nunggu aja. Itu tuh Susah. Air Mata di Ujung Sajadah kan Air Mata di Ujung sukses Sajadah. banget sampai 1-2. Itu pun juga udah sampai 2-3 kali produsernya datang ke gue bujuk-bujuk. Kenapa? Kadang-kadang nggak percaya diri lagi satu masalah waktu. Oh iya. Aku kan udah kesibukannya di sini sana. Aku ada resort loh Di Bali. Ubud. Oh, Iya. oh, tuh di Ubud, Kapan-kapan keren dong ke banget. sana. Mau. Jadi udah ngatur-ngatur waktunya tuh udah susah banget. Iya. Space buat diri sendiri aja tuh juga udah susah banget gitu loh. Akhirnya kadang-kadang nggak percaya karena nggak ada filmku bisa dibuat 2 minggu tuh nggak ada. Pasti lama sih. Film aku tuh Kartinianya setahun. Kartini setahun? November 1828 setahun. Ya Allah. Gak di maraton berapa bulan tuh. Tapi begitu aku kena akhirnya mau gitu ya di Air Mata di Ujung Sajadah, ternyata benar 10 hari 10 hari. 15 hari 15 hari. Benar. Gak meleset lagi. Itulah yang membuat aku, oke, gue percaya deh kalau ada cerita bagus dan waktunya nggak berbulan-bulan, insya Allah aku main. Jadi tungguin ya para fans-fansnya Yani Rahman. Gak usah Bentar lagi mau primer khawatir. kan? Iya, Yang kedua. yang kedua. Yang kedua. Jangan lupa nonton ya. Iya. Nah ini terima kasih banyak sudah diperbolehkan Sama-sama main ke sini. sayang, sama-sama. Sehat selalu yang terpenting. Sama-sama, semuanya juga harus sehat. Amin. Karena sehat itu mahal sekali. Setuju. Chanel.